Kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur hanya bagimu, Yesus, Tuhan kami, Raja kami, yang kami sembah. Pada saat ini kami memuji dan memuliakan-Mu atas waktu yang indah. Kami dapat kembali berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Sister Lady. Berkatilah setiap perangkat yang digunakan oleh hamba-Mu ini. Berkati juga hamba Tuhan, Pak Turangan, sebagai host kami. Dan berkati kami semuanya. Jauhkan dari segala halangan, jauhkan dari segala sinyal yang tidak baik, bahkan berkati laptop, handphone yang kami gunakan. Terpujilah nama Tuhan yang akan bersama dengan hamba-Mu Sister Lady yang akan mengurapi hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang dibawakan adalah murni berasal daripada surga. Kami datang meminta dan berterima kasih dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan session pembahasan kita, yaitu hukum keempat, bagian yang kedua. Sebentar saya cek dulu kondisi sinyal, karena ini sudah mulai petir, jadi saya harus switch ke modem. Ya, gawat sekali kalau petir di sini. Sebentar. Baik. Kemarin kita sudah belajar bahwa hukum keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, bukanlah berbicara tentang hari itu. Perintah untuk menguduskan hari Sabat bukanlah karena hari itu, hari ketujuh itu kudus. Hari ketujuh itu sama dengan hari yang lain. Hanya karena ada orang-orang kudus di dalam hari itu yang memuji dan memuliakan penciptanya, itu sebabnya hari itu menjadi kudus. Kita belajar kemarin bahwa kita tidak bisa menguduskan hari Sabat apabila kita tidak terlebih dahulu menjadi kudus. Bentar, ini. Bentar saya pindah alat dulu ya. Oke. Karena sudah mulai petir. Oke. Kita tahu, minggu lalu kita sudah belajar bahwa sejarah pergerakan Advent, hukum keempat bukanlah berasal dari gereja Advent. Terang tentang kuduskan hari Sabat diberikan pertama kali kepada gereja Baptis yang mereka menyucikan dan menguduskan hari Sabat, sehingga mereka menamakan kelompok mereka sebagai gereja Baptis hari ketujuh. Jadi ini dulu ada, ya, ada gereja Baptis hari ketujuh. Inilah yang pertama kali menerima terang tentang hari Sabat. Dan mereka semua, satu jemaat ini, gereja Baptis hari ketujuh, mereka menerima pekabaran Advent yang disampaikan oleh hamba Tuhan William Miller pada tahun 1840 sampai 1844. Dan karena didorong semangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, mereka membagikan traktat yang berisi tentang hukum keempat. Kita tahu kelanjutannya adalah bahwa di tahun 1844 ada orang awam di luar dari gereja Baptis, yaitu William Farnsworth, yang mengumumkan bahwa dia menerima Sabat Tuhan hari ketujuh. Kemudian terjadilah kekecewaan besar, dan pertama kali kelompok yang sisa dari pengguncangan tahun 1844, ada 50 orang, dipimpin oleh seorang pendeta, Frederick Wheeler. Inilah pendeta pertama yang mengakui Sabat hari ketujuh. Kemudian terang itu
sampai kepada Tuan Preble, seorang pengkhotbah, dan kemudian dari Tuan Preble dia menuliskan artikel, dan artikel itu sampai kepada seorang pendeta Joseph Bates yang membaca artikel Preble dan akhirnya dia percaya dan menerima hari Sabat. Kemudian dia juga menulis sebuah artikel, sebuah pamflet. Dan tahun 1846 pamflet itu pun dibaca sampai kepada tangan pionir kita, yaitu Nyonya White dan suaminya James White setelah mereka menikah. Dan pada akhir Agustus 1846, James dengan Ellen White, mereka mengumumkan bahwa mereka memelihara hari Sabat, mereka mengajarkannya, dan mereka mempertahankannya. Setahun kemudian, pada bulan April 1847, barulah Nyonya White mendapatkan rekomendasi dari Tuhan melalui penglihatan tentang hukum keempat ini. Jadi, ya uniknya adalah Nyonya White memelihara Sabat dengan pembelajaran pribadi. Ya, pembelajaran pribadi. Jadi bukan semerta-merta dia dapat penglihatan lalu dia percaya. Jadi dia sudah mempelajari secara pribadi, baru Tuhan memberi rekomendasi. Kita ulang sedikit dari minggu lalu bahwa Sabat pada waktu penciptaan berfungsi sebagai saksi. Hari Sabat adalah sebagai suatu saksi. Saksi untuk apa? Saksi bahwa Elohim itu yang menciptakan, yang maha hadir, tidak terbatas, dan dialah, daripadanya lah berasal segala sesuatu. Dialah yang membuat karya di dunia ini. Itulah Sabat. Jadi Sabat adalah saksi penciptaan. Kemudian pada zaman Israel kuno, Sabat adalah sebagai pembeda antara orang yang menyembah berhala dengan yang menyembah Elohim yang benar. Jadi pada awalnya Sabat sebagai saksi penciptaan, kemudian ketika saya menyembah Elohim yang menciptakan, saya berbeda dengan mereka yang menyembah Elohim yang palsu atau ilah-ilah lain. Oleh karena saya menyembah Elohim yang menciptakan, maka saya memelihara Sabat. Itu sebabnya pada waktu Israel kuno, Sabat juga sebagai pembeda. Kemudian pada zaman Israel modern, saat ini Sabat adalah sebagai tanda. Tanda apa? Tanda bahwa inilah umat yang suci. Nah ini kembali lagi, bahwa Sabat adalah tanda dari sekelompok umat yang suci. Artinya, sebelum Sabat, before Sabat, ya, sebelum Sabat, umat ini sudah suci. Umat ini sudah suci, kemudian karena mereka masuk kepada hari ketujuh, ya, melalui pergantian hari, ya, normal, karena mereka masuk ke hari yang ketujuh, maka hari itu pun menjadi kudus, menjadi suci. Dan Sabat juga adalah tanda penurutan. Jadi penyucian terjadi karena menurut, ya, sanctification by obedience, ya. Kita belajar pertama adalah pembenaran oleh iman, yang kedua adalah penyucian melalui penurutan. Jadi Sabat adalah tanda bahwa saya sudah menurut. Oke, sudah menurut, bukan mau menurut, ya. Orang yang belum menurut, belum mulai penurutan, belum bisa menyucikan Sabat. Kita belajar kemarin bahwa kebenaran Kristus itu, umat yang memiliki kebenaran Kristus, umat yang memiliki karakter Kristus, artinya dia sudah disucikan. Maka inilah yang bisa mengingat dan menguduskan Sabat, sebagaimana yang Tuhan mau. Kita tidak belajar minggu lalu bagaimana cara-cara praktikal menyucikan Sabat, karena kita harus tahu dulu landasannya. Dan Sabat ini, inilah poin penting dari pekabaran malaikat ketiga. Kenapa? Karena di dalam pekabaran malaikat ketiga ini terdapat tiga unsur penting. Yang pertama adalah karakter Kristus, yang kedua adalah pembenaran oleh iman, yang ketiga adalah hukum keempat. Jadi bagaimana supaya saya bisa mencapai karakter Kristus? Maka saya harus pengampunan dosa dan saya harus menurut hukum. Baru saya bisa mendapat karakter Kristus, ROC. Kalau saya tidak JBF, kalau saya tidak menurut hukum, saya tidak bisa mencapai karakter Kristus.
Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Oke. Kita juga belajar kemarin bahwa menguduskan Sabat ini bukan untuk orang yang level 1. Ya, saya tidak mengkelas-kelaskan, tapi ini adalah perjalanan iman. Ya, jadi orang-orang yang sudah merasa bersalah, sudah mengaku dosa, sudah menyalahkan diri, tidak membenarkan diri, sudah reformasi, sudah give up, sudah nggak punya reputasi di dunia ini, sudah nggak punya harta di dunia ini, sudah nggak punya uang, sudah nggak punya ketakutan, sudah nggak punya kekhawatiran, barulah ini yang bisa menyucikan hari Sabat menurut dengan sempurna. Wah, ini membuka pikiran kita ya. Betapa kita selama ini ternyata tidak atau belum menyucikan hari Sabat. Kita akan lihat nanti bahwa memang menyucikan Sabat tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin dilakukan kalau belum ada rasa bersalah, pertobatan, pengakuan, penyerahan, iman, dan penerimaan. Menuruti hari Sabat, menyucikan hari Sabat, ini adalah satu proses di mana hidup itu sudah disucikan. Jadi dosa-dosa sudah diampuni semua, lalu mulai tahapan kehidupan yang baru tanpa dosa, baru bisa menyucikan Sabat. Oke. Ini salah satu tandanya tadi ya. Tidak tersinggung, ini ada di level 6 ya, pemuritan. Discipleship. Kalau di bacaan Steps to Christ, level 6 ini adalah discipleship. Saya menjadi disciple. Saya menjadi murid. Kalau saya menjadi murid, ya, saya akan menurut kepada guru saya. Apa yang dulu saya suka, nggak boleh saya suka lagi sekarang. Apa yang dulu saya benci, saya berbalik. Tidak benci lagi. Dan buktinya adalah tidak ada lagi cinta diri. Apa tandanya? Tidak rasa tersinggung kalau ditegur orang, kalau disalahkan, nggak sensitif ya, artinya nggak gampang tersinggung, ya nggak gampang tersinggung. Sabat, ayatnya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingat hari Sabat untuk menyucikannya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah remember the Sabbath day to keep it holy. Jadi pertama-tama bukan ingat dan kuduskan ya, bukan ingat dan kuduskan, tetapi ingat dulu. Baru kau bisa menguduskannya. Apa itu ingat? Dalam kamus bahasa Ibrani, ingat itu artinya menghargai, menerima, mengakui. Apakah saya mengakui bahwa tanpa karakter Kristus, saya tidak bisa sucikan Sabat? Harus diakui dulu. Ya, harus dihargai, harus diterima landasan itu, pondasinya. Kemudian, hari Sabat. Dalam kamus bahasa Ibrani artinya istirahat. Jadi Sabat ini memang adalah secara fisik, jasmani, artinya adalah istirahat. Ya. Kemudian holy, menguduskan, artinya kudus, bersih, dan suci. Jadi saya harus ingat, saya harus terima hari Sabat dengan semua kebenarannya, baru saya bisa menguduskannya. Kalau masih ada penyangkalan, masih anggap, oh itu nggak perlu, oh itu terlalu ekstrim, oh itu fanatik. Kalau masih seperti itu, kita tidak akan bisa sampai kepada tahap kekudusan Sabat. Ayat yang ke-9 dari kitab Keluaran. 6 hari lamanya, 6 hari engkau telah bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. 6 ini numerik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian bekerja. Bekerja ini adalah melayani, menjadi hamba, ikatan kerja, atau dipaksa. Saudara-saudara, kalau saya jadi misionaris, apakah saya tidak berlaku 6 hari bekerja? Berlaku. Karena pelayanan juga adalah pekerjaan. Jadi melayani, menjadi hamba, ada ikatan kerja, dipaksa untuk melakukan, untuk menyelesaikan, untuk disibukkan. Ya. Kemudian pekerjaan, work, melakukan segala pekerjaanmu. Apa ini pekerjaan? Pekerjaan ini artinya
Pekerjaan baik yang pekerjaan abstrak maupun pekerjaan konkret. Jadi pekerjaan itu bukan hanya yang mengerjakan dengan otot. Lalu kalau saya bekerja dengan otak, itu tidak bekerja, bukan, ya. Baik yang bekerja secara jasmani maupun yang lebih banyak bekerja secara mental atau pikiran, ini termasuk dalam pekerjaan. Pekerjaan work ini juga dalam kamus bahasa Ibrani juga berarti tugas, pelayanan, juga berarti harta. Harta ini adalah sebagai hasil dari pekerjaan itu. Ya. Bisnis, ternak juga pekerjaan. Kepegawaian, kerja keras, tadi saya bilang ya, kerja yang keras atau kerja yang hanya duduk, ya, menerjemahkan buku, oh ini nggak apa-apa, ini bukan kerja keras, ini boleh, nggak bisa. Ya. Oh kalau tebang pohon itu nggak bisa hari Sabat, tapi kalau duduk-duduk, misalnya apa ya pekerjaan yang lebih banyak duduk ya, ya pekerjaan di kantor ya, seperti misalnya profesi ya karena suami saya accounting ya. Mungkin pekerjaan accounting juga adalah pekerjaan yang tidak tergolong kerja keras. Tetapi ini pun tidak bisa dilakukan pada hari Sabat. Pada hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Dan di dalamnya engkau tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Baik anakmu laki-laki ataupun anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, ternakmu, atau orang asing yang ada di dalam pintu gerbangmu. Jadi, baik anak yang muda, kita nanti lihat bagaimana menguduskan hari Sabat dari segala segi. Dari orang tua, anak, laki-laki, perempuan, hamba, ya kita lihat nanti. Memang perintahnya adalah semua jabatan atau peranan di dalam dunia ini tidak ada yang terkecuali dari tuntutan untuk menguduskan hari Sabat. Ya. Anak yang muda, anak perempuan yang daughter itu adalah anak perempuan, artinya juga dalam bahasa Ibrani berarti sangat penting, sangat disayangi. Ya. Hamba laki-laki ini adalah orang yang terikat bekerja dengan kita. Hamba perempuan adalah orang yang terikat bekerja dengan kita juga, tapi yang jenis kelamin perempuan. Ya, ternak atau binatang ini juga, ya. Apakah ini kita memelihara binatang, ya? Kemudian orang asing. Orang asing ini adalah bukan hanya orang yang tidak kita kenal, tetapi orang yang datang bersinggah di rumah kita, ini dinamakan orang asing, ya. Jadi bukan orang asing yang kita tidak kenal, tetapi orang yang datang bersinggah di dalam pintu gerbang kita. Selama 6 hari, Yehova membuat langit dan bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya. Ya, jadi dia membuat langit, dia membuat bumi, dia membuat laut dan semua yang ada di dalamnya, dan rested. Rested ini artinya beristirahat, menyelesaikan, dan dia menyelesaikan pada hari ketujuh. Bagaimana cara dia menyelesaikan? Dia istirahat. Apakah penciptaan sudah selesai? Belum, karena hari ketujuh juga bagian dari siklus penciptaan. Ya. Dan dia menyelesaikannya dengan cara bukan bekerja. Ya, kalau kita finishing itu apa? Kalau bikin rumah finishing itu adalah ngecat. Ya, kalau Tuhan, ya, kalau Yehova, finishing itu adalah dia diam, istirahat. Ya, dia mengasingkan diri, dia memberi kenyamanan. Dan pada hari ketujuh, itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menyatakannya sebagai sesuatu yang suci. Jadi saudara-saudara, apakah hari ketujuh itu suci? Bukan. Hari ketujuh tidak suci. Hari ketujuh menjadi suci karena Yahweh yang suci mengatakan dia suci. Ya, hello it, ya, hello with it. Hello with it itu artinya menyatakan sebagai sesuatu yang suci. Oke, kalau saya katakan
Kalau saya katakan kain, apa ya? Oh, kain ini. Kain ini warnanya putih. Padahal ada warna pinknya juga di sini. Ada warna bola-bolanya. Tapi kalau saya bilang putih, ya, maka orang lain tidak akan bisa bilang, oh enggak. Oh itu enggak putih. Ya terserah orang lain bilang apa, saya bilang ini putih. Seperti itulah hari Sabat. Hari Sabat kenapa menjadi suci? Karena ada satu sosok yang kudus yang menyatakan itu sebagai hari suci. Itulah sebabnya hari Sabat menjadi hari yang suci. Oke. Apa yang dilakukan Yesua di hari Sabat? Matius 12 ayat 1. Waktu itu Yesua pergi melalui ladang gandum pada hari Sabat. Murid-muridnya merasa lapar dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum dan memakannya. Jadi, apa yang dilakukan Yesua di hari Sabat? Dia petik bulir gandum. Kita tahu ceritanya ini ya. Kita tahu cerita ini. Dan apa makna dari memetik bulir gandum ini? Matius 12 ayat 10. Ada yang tangannya lumpuh sebelah, dia sembuhkan pada hari Sabat. Lukas 13 ayat 14. Dia juga menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Di dalam disaksikan oleh para pemimpin-pemimpin sinagog. Kemudian Lukas 14 ayat 1 dan 2. Ya, ketika dia datang ke rumah salah seorang pemimpin Farisi untuk makan roti pada hari Sabat, ya, ada orang yang sakit busung air dan disembuhkan di depan, di dalam rumah acara atau perhelatan undangan dari pemimpin orang Farisi. Kemudian Yohanes 5 ayat 9. Ya, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, dia mengangkat tilamnya dan berjalan pada hari Sabat. Ya. Tidak ada satu ayat pun yang membuktikan bahwa Yesus membuat dirinya nyaman dengan duduk-duduk, berleha-leha, tidur, jalan-jalan, dan lain sebagainya menyenang-nyenangkan dirinya. Tidak ada. Atau dia dilayani. Pada hari Sabat dia tidak bekerja, dia tidak menyembuhkan orang, tapi murid-muridnya melayani dia. Terus makanan diantarkan oleh ibu-ibu, misalnya ya, potluck disediakan, nggak ada seperti itu. Ya. Yesua pada hari Sabat dia tetap melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapaknya. Apakah pekerjaan menyembuhkan ini dia lakukan hanya hari Sabat? Tidak. Pekerjaan menyembuhkan ini dia lakukan bukan hanya hari Sabat. Dia lakukan pada hari yang lain. Dan dia tetap lakukan pada hari Sabat. Kapan Sabat dimulai? Oke, kita harus tahu kapan Sabat dimulai. Testimonies volume pertama. Pasal yang ke-16 paragraf yang pertama. Ketika itu Nyonya White, dia menyatakan bahwa saya melihat ada dalam pikiran beberapa orang, Tuhan telah menunjukkan bahwa hari Sabat dimulai pada pukul 6. Ketika saya, Ellen G. White, hanya melihat bahwa hari itu dimulai pada even. Even itu artinya akhir, the end of the day, akhir hari. Dan disimpulkan bahwa akhir hari itu adalah pukul 6. Jadi apakah Sabat dimulai pukul 6? Bukan. Sabat dimulai ketika hari berakhir. Ya, kapan hari berakhir? Kejadian 1 ayat 5. Dan petang itu hingga paginya itulah hari pertama. Jadi satu hari harus dimulai dari petang. Ya, petang ketika matahari terbenam itulah hari yang baru. Pada saat matahari tenggelam artinya hari yang baru. Ya. Kemudian pada saat matahari yang terbit itu masih hari yang sama. Kemudian ketika matahari itu tenggelam, maka hari pun berganti. Jadi hari itu dimulai ketika matahari terbenam, bukan jam 6. Ya. Jadi saudara-saudara, tidak ada, dan Nyonya White juga menyangkal itu ya, tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa hari Sabat dimulai pukul 6. Melainkan tanda kapan Sabat dimulai adalah matahari terbenam. Baik, persiapan Sabat. Oke, kita mulai bicara Sabat mulai dari hari persiapannya. Persiapan Sabat harus dilakukan sepanjang minggu. Saudara, hari Jumat bukanlah hari persiapan Sabat. Persiapan Sabat adalah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi sepanjang minggu.
Inilah hari persiapan Sabat. Jadi kalau kami terbiasa dengan seperti ini. Kalau hari Senin ya, hari Senin. Waktu hari Senin, ya, tadi kami di jalan, kemudian rupanya ada yang nyalip ini mobil, lalu suami saya agak sedikit kaget dan dia marah, lalu anak-anak sudah mulai bilang, oh ini hari Sabat tidak bisa kudus. Ya. Karena kenapa? Saya harus menjaga diri saya dari semua noda dosa supaya saya bisa menguduskan Sabat. Jadi ketika saya tidak bisa mengendalikan nafsu, amarah, keinginan pada hari Senin, maka itu berarti saya harus pengakuan dosa, minta ampun, lalu ulang lagi menurut dan coba terus supaya target saya adalah saya bisa kuduskan Sabat. Jadi persiapan Sabat harus dilakukan sepanjang minggu. Setiap hari dalam 1 minggu kita harus terus memandang kepada Sabat, ya. Jadi kalau sekarang saya memanjakan selera, ya. Oh saya mau makan ini, saya ya mentang-mentang ini sekarang kami lagi di kota ini karena ada harus perbaiki laptop. Lalu mentang-mentang di kota, oh saya mau makan ini, saya mau makan itu. Nah kalau saya lakukan ini, maka sudah pasti hari Sabat saya tidak bisa kuduskan. Karena saya tidak kudus di hari ini. Saya izinkan kerakusan melanda jiwa saya, kecuali saya bertobat, minta ampun dosa, maka saya kembali lagi ulang dari awal, dikuduskan, disucikan, untuk memasuki hari Sabat, supaya hari Sabat itu kudus. Ya. Ini dari Counsels for the Church, pasal 47. Child Guidance, pasal 79. Saya nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa ya. Buku ini apakah ada bahasa Indonesia, saya kurang tahu. Sepanjang minggu tidak ada perkataan yang salah atau kasar. Ini saudara-saudara. Apa itu persiapan Sabat? Apakah masak? Apakah setrika baju? Semir sepatu? Ini yang selalu saya dengar sejak kecil, persiapan Sabat. Tapi tidak ada yang pernah membahas bahwa persiapan Sabat adalah sepanjang minggu nggak boleh ada yang kasar. Sepanjang minggu nggak boleh ada kata-kata yang salah. Apakah saya bisa menahan mulut saya dari gosip pada hari Sabat? Kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya sudah menggosipkan orang. Nggak bisa. Nggak bisa, coba aja. Saya sudah buktikan ini. Ketika 1 minggu saya tidak menjaga mulut saya, maka saya tidak akan bisa menjaga mulut saya pada hari Sabat. Sebelum Sabat, roh kita harus bebas dari kemarahan dan kejengkelan. Itu tadi. Tidak boleh ada yang marah, tidak boleh ada yang jengkel, kesal, dan tersinggung, dan lain sebagainya. Apabila itu ada dari hari Minggu sampai hari Jumat, maka sudah pasti saya tidak bersiap untuk Sabat. Sepanjang minggu harus hidup berkenan dalam pemandangan Tuhan. Inilah sebabnya hanya orang-orang yang memang sudah dikuduskan yang bisa menguduskan Sabat. Kalau saya sepanjang minggu prioritas-prioritas saya mengutamakan diri daripada Tuhan, maka saya sudah pasti tidak bisa menyucikan Sabat. Sepanjang minggu persiapan Sabat ini adalah mendidik anak-anak dan mempersembahkan mereka pagi dan petang ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apakah saya hari demi hari mempersembahkan anak-anak saya? Pagi saya persembahkan ke Tuhan, petang juga saya serahkan ke Tuhan. Apakah itu saya lakukan? Ataukah saya pagi-pagi nggak ketemu anak, sudah pergi kerja? Bagaimana mungkin saya menyerahkan anak-anak saya? Bagaimana mungkin saya menyerahkan anak-anak saya kalau saya mengadakan ibadah pagi dan petang di dalam mobil? Apakah itu yang dinamakan mempersembahkan anak-anak pagi dan petang ke hadapan Tuhan? Tidak. Mau tahu gimana caranya? Buka Ayub. Ya. Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk anak-anaknya setiap kali anak-anaknya mengakhiri pesta di rumah saudara-saudaranya.
Ayub selalu mempersembahkan korban. Dia katakan, jangan-jangan ya, setelah ayat 5 ya, dan ketika hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Dia bangun, bagaimana caranya memanggil dan menguduskan anak-anaknya? Dia bangun pagi-pagi sekali, dia persembahkan persembahan bakaran menurut jumlah mereka semua. Karena Ayub berkata, mungkin anak-anakku telah berdosa, sekalipun mereka telah memberkati Elohim di dalam hati mereka. Ya, mungkin anak-anakku sudah berdosa. Jadi Ayub sebagai imam dalam keluarga, dia mengambil korban menurut jumlah anak-anaknya dan disebutkan satu-satu. Si ini korbannya, mungkin dia berdosa ini, dosa ini, dosa ini, disebutkan. Inilah yang dinamakan mempersembahkan anak-anak pagi dan petang ke hadapan Tuhan. Kalau ini dilakukan hari-hari, setiap hari, maka sudah pasti kita bisa masuk hari Sabat dengan kekudusan. Dan hari Sabat itu bisa kita kuduskan sebagaimana perintah Tuhan. Sepanjang minggu, jangan terlalu lelah dalam tugas sehari-hari, sehingga terlalu lelah pada hari Sabat untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, hal yang simpel saja. Kalau kita mau jalan, ya mau jalan dengan mobil, kita adakan perjalanan darat, kita setir mobil, lalu kita gas terus, yang penting cepat sampai. Walaupun badan sudah mau hancur, saking capeknya. Ya, saya sama suami sebelum menyadari ini, kami berdua memang kalau kita trip lewat darat, kami nggak ada istirahat di jalan. Ya, bahkan makan pun gantian setir. Saya setir, suami saya makan. Kemudian suami saya yang setir, saya yang makan. Saya suapin anak-anak semuanya di dalam mobil. Ya. Karena apa? Karena target harus sampai tiba di tempat tujuan jam sekian. Saudara-saudara, ketika saya memporsir tubuh saya dalam tugas sehari-hari, sampai terlalu lelah, sudah pasti hari Sabat tidak akan kudus. Kita mungkin berpikir, ini hari Senin. Hari Selasa bisa tidur satu hari. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak katakan satu hari boleh lelah, terlalu lelah, tapi hari Selasa tidak boleh. Tidak. Tuhan katakan sepanjang minggu, jangan terlalu lelah. Keberhasilan kita dalam pekerjaan Tuhan dimulai dari rumah. Jadi dari mana persiapan Sabat dimulai? Di rumah. Saudara-saudara yang melayani pekerjaan Tuhan sebagai misionaris, sebagai evangelis, sebagai pendeta, sebagai ibu pendeta, sebagai anggota majelis, sebagai pimpinan-pimpinan departemen gereja. Kalau mau berhasil dalam pekerjaan Tuhan, mulai dari rumah. Mulailah dari persiapan Sabat. Kalau persiapan Sabatnya sukses, maka pelayanannya sukses. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan pelayananmu, baik itu pandemik, baik itu krisis moneter, baik itu perang dunia sekalipun, tidak akan bisa menghentikan pelayanan yang sudah dimulai dari persiapan Sabat yang kudus. Jadi ini penting sekali untuk para orang-orang yang mau melayani. Ya, kalau orang yang counter living pasti akan cari-cari pelayanan. Saya mau melayani ini, saya mau jadi medical missionaris, saya mau jadi ini. Semua itu tergantung pada bagaimana persiapan saya menyambut Sabat. Oke, persiapan Sabat berikutnya. Jadi walaupun persiapan Sabat itu dimulai sepanjang minggu, jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah persiapan Sabat, namun hari Jumat haruslah menjadi persiapan yang istimewa. Saudara tidak bisa mempersiapkan Sabat hanya satu hari, hari Jumat. Di situ mau persiapkan makanan, di situ mau bikin panggang roti, di situ mau setrika baju, di situ mau persiapkan firman, nggak bisa. Yang ada apa? Nanti kita lihat. Keluaran 16 ayat 23, Bilangan 11 ayat 8. Jangan memasak pada hari Sabat. Saya tahu di gereja-gereja kalau dibicarakan ini majelis akan terjadi kontroversial yang sangat tidak berujung pangkal. Coba aja bicarakan ini di gereja. Nggak akan ada habisnya. Debat kusir, ulang-ulang itu aja nggak ada ujungnya. Saudara-saudara, Last Day Events katakan,
Ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman katakan. Tidak bisa revival dalam jemaat. Saudara mau bahas jangan masak hari Sabat aja secara jemaat nggak akan quorum. Nggak akan quorum ini. Tapi perintahnya jelas. Tidak bisa memasak hari Sabat. Pada hari Jumat, selesaikan urusan pakaian, urusan masakan, urusan mandi, semir sepatu. Bisa dilakukan? Bisa. Kalau kita membuat ini sebagai peraturan. Bisa. Ya. Tidak boleh memasuki hadirat Tuhan dengan pakaian yang biasa dikenakan selama seminggu. Harus ada pakaian Sabat yang khusus ketika menghadiri kebaktian di rumah Tuhan di mana Tuhan hadir. Tidak ada pekerjaan sekuler. Koran-koran, bacaan-bacaan sekuler pada hari Sabat tidak ada. Ya. Kalau yang punya maid asisten rumah tangga, kalau yang punya asisten rumah tangga, berikan waktu kepada pekerjamu, waktu untuk persiapan Sabat. Saudara ingat, siapa yang harus bersiap Sabat? Apakah orang Advent? Bukan. Orang yang singgah di tempat kediamanmu, itu pun harus mengadakan persiapan Sabat. Jadi, bisakah pembantu bekerja pada hari Sabat, menggendong anakmu di gereja, mengangkat potlakmu dan mencuci piring potlakmu pada hari Sabat, sementara kau duduk-duduk saja? Tidak bisa. Saudara-saudara, saya sudah praktekkan ini. Ya. Saya sudah praktekkan ini. Kami punya asisten rumah tangga dulu karena saya bekerja untuk menolong ibu saya di rumah menjaga anak-anak. Dan setiap hari Sabat dia tidak bekerja. Saya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan hari Sabat saya pun harus menggendong anak saya. Dan ini saya lakukan. Ya. Asisten saya ikut ke gereja, tapi dia duduk. Dia tidak menggendong, dia tidak mengurus anak-anak saya, dia tidak mengganti popok, menyiapkan popok dari rumah, dan lain sebagainya. Bahkan dia tidak ikut mempersiapkan masakan untuk potluck. Saya lakukan semuanya sendiri. Dan ini membuat hati saya semakin berat. Ketika saya menyucikan Sabat, saya rasa hati saya terlalu lelah. Inikah Sabat hari perhentian? Saya merasa Sabat ketika saya masih bekerja dan masih di kota, saya merasa hari Sabat itu hari yang paling capek dari semua hari yang ada dalam satu minggu. Karena saya hari biasa, hari Minggu sampai Jumat saya punya asisten. Tapi hari Sabat saya tidak punya asisten. Untuk melayani di gereja, untuk melayani anak-anak saya, mempersiapkan diri, semuanya tertimpa pada hari Sabat. Dan hari Sabat itu tidak pernah menjadi hari istirahat buat saya. Saya pulang sore, ya, habis tutup Sabat kami biasa dari pagi sampai malam di gereja. Setiap kali saya pulang, itu adalah hari yang saya tidak bisa membuka mata dan bahkan mengganti baju gereja pun saya tidak bisa lagi, tidak sanggup. Ya. Untuk mengurus pelayanan di gereja, ya bahkan saya harus saya main piano pun saya gendong anak saya di belakang. Saya memimpin lagu pun saya harus sambil gendong anak. Bahkan saya menyanyi lagu spesial pun saya menggendong anak. Nah, jadi saya melihat bahwa kenapa capek sekali kalau hari Sabat ini? Apakah ini yang benar? Saudara-saudara, ketika saya tinggalkan kota dan saya pindah ke desa, disitulah semua yang saya kasih tahu kepada saudara pada sore hari ini, disitulah baru saya bisa melakukannya dengan sukacita. Di desalah saya merasa hari Sabat itu hari istirahat, hari yang berbahagia. Kita belajar lagi. Bagaimana buka dan tutup Sabat? Tadi kita udah tahu bahwa hari Sabat dimulai pada matahari terbenam. Jadi bagaimana saya buka Sabat? Apakah tunggu jam 6? Tidak. Buka Sabat harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Ya. Sabat harus dilakukan sebelum matahari terbenam. Ada kutipannya, tapi saya tidak tulis di sini. 1 jam sebelum matahari terbenam, anggota keluarga harus berkumpul, menyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, lalu mengadakan pendamaian. Ingat,
pengakuan dosa kepada Tuhan. Apa dosa saya kepada Tuhan? Apa dosa saya kepada sesama selama minggu ini? Bereskan sebelum matahari terbenam. Dan anak-anak harus mengambil bagian. Masing-masing harus membawa Alkitabnya. Masing-masing harus membaca 1 atau 2 ayat. Lalu nyanyi lagu yang sudah diketahui. Lalu setelah nyanyi berdoa. Kemudian membaca Alkitab. Ya. Dan setelah itu adakan pengakuan dosa. Berapa banyak dari orang-orang yang bekerja di kota, saya pernah melakukannya. Itu sebabnya saya tahu ketika buka Sabat, kita masih di jalan. Masih setir mobil, dan hanya tutup mata ketika lampu merah. Lalu kita katakan, Tuhan, sekarang hari Sabat. Tidak seperti itu. Apakah itu diterima Tuhan? Tidak. Tapi kita belum punya terang waktu itu ya. Sekarang kita sudah punya terang. Bagaimana buka Sabat yang Tuhan inginkan? Adakan pendamaian dengan keluargamu. Dan ingat, bagaimana caranya supaya saya hari Jumat petang bisa berdamai dengan keluarga? Harus dilakukan setiap hari. Jadi pendamaian itu bukan hanya hari Jumat. Saudara-saudara tidak akan bisa melakukan pendamaian hari Jumat kalau hari Minggu tidak lakukan pendamaian, hari Senin tidak lakukan pendamaian, hari Selasa tidak lakukan pendamaian, Rabu dan Kamis tidak lakukan pendamaian, sudah pasti pas buka Sabat nggak bisa lakukan pendamaian. Saya sudah coba. Itu sebabnya 7 tahun yang lalu kami rubah perbaktian petang kami, ibadah petang kami. Jadi setiap hari kami ibadah petang pada saat matahari terbenam. Saudara mungkin ibadah petang jam 7 malam ya. Dulu kami juga begitu. Tapi ketika saya lakukan jam 7 malam, hari Minggu jam 7 malam, hari Senin karena belum pulang kerja jam 8, kemudian hari Selasa jam 6:30, ya seperti itu kira-kira. Lalu pada hari Sabat kita bermaksud on time, matahari terbenam. Nggak bisa. Kalau saya mau buka Sabat on time pada hari Sabat, maka saya harus on time ibadah pada hari-hari yang lain. Jadi buka Sabat, berhasil atau tidaknya tergantung dari apa yang kita lakukan pada petang hari di hari-hari yang lain. Bagaimana dengan penutupan Sabat? Sama, matahari tenggelam ya. Adakan juga ibadah, adakan doa, nyanyian, mengundang kehadiran Tuhan sepanjang minggu bekerja. Ya. Lalu Sabat pagi. Sabat pagi, jangan biarkan jam-jam berharga hari Sabat terbuang sia-sia di tempat tidur. Saudara-saudara, hari Sabat bukanlah waktu untuk bangun siang. Nasihatnya adalah pada hari Sabat, keluarga harus bangun pagi-pagi. Harus bangun pagi-pagi. Kalau mereka bangun terlambat, maka ada nanti yang bingung, yang sibuk. Ada yang tidurnya kelamaan, yang satu orang sibuk sendirian, mempersiapkan sarapan, mempersiapkan sekolah Sabat, ada yang terburu-buru, ada yang berdesak-desakan, ada yang akhirnya meledak dan marah. Apakah hari Sabat jadi hari yang kudus? Tidak. Tidak. Kalau sudah sampai ada yang buru-buru, sudah sampai ada yang yang mendesak, ya, sudah sampai ada kata-kata yang keras, panggil bangun, maka perasaan ketidaksucian sudah masuk dalam rumah. Dan hari Sabat sudah dinodai, tidak ada kekudusan lagi. Lalu kita masuk kepada perbaktian Sabat. Ya, masih dari buku yang sama, perbaktian Sabat perkumpulan 2 atau 3 orang. Ya, adakan perbaktian Sabat, berkumpul 2 atau 3 orang. Bila tidak ada pendeta, baca Alkitab singkat. Lalu berdoa, lalu bikin kesaksian. Ini lebih berkuasa daripada khotbah. Sekolah Sabat tetap harus diadakan, ya. Siapa yang menjadi guru? Orang tua. Orang tualah yang harus menjadi guru sekolah Sabat anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa menjadi guru sekolah Sabat anak-anaknya, maka harus dipilih
guru sekolah sahabat yang adalah pelajar Alkitab tekun. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut, tapi ini ada satu buku tentang pelayanan sekolah sahabat, ya. Jadi kriteria dari seorang guru sekolah sahabat. Saudara-saudara, seringkali guru sekolah sahabat saya melihat ini, ya, ada di gereja-gereja, ya. Orang yang dipilih untuk menjadi guru sekolah sahabat anak-anak seringkali adalah anak-anak kecil, ya, remaja-remaja. Karena dianggap pekerjaan mengajar anak-anak ini adalah pekerjaan yang sepele. Saudara-saudara, selama saya ada di jemaat, saya terpilih untuk berbagai departemen. Bahkan saya pernah terpilih untuk 3 departemen sekaligus. Walaupun 3 departemen saya pimpin, saya tidak pernah melepaskan guru sekolah sahabat bagi anak-anak saya. Saya minta itu. Kalau pelayanan-pelayanan yang lain, direktur musik, direktur Pathfinder, Master Guide, itu karena dipilih. Tetapi kalau untuk guru sekolah sahabat anak-anak saya, itu saya minta kepada majelis. Saya minta. Jadi setiap triwulan, jadi kalau anak saya misalnya dari cradle roll, dia masuk ke kindergarten, maka saya akan jadi guru kindergarten. Ketika kindergarten masuk ke primary, maka saya akan propose ke majelis untuk menjadi guru primary. Seperti itu. Jadi selama saya punya anak-anak saya ada dalam pengajaran saya di gereja. Kenapa? Karena di gereja terjadi pemilihan guru sekolah sahabat anak-anak, diberikan tanggung jawab kepada orang yang tidak mengerti, bahkan orang yang baru baptis. Ya, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Orang yang bertugas untuk menjadi guru sekolah sahabat anak-anak harus menjadi pelaku firman. Kemudian, bagaimana perbaktian hari Sabat? Buatlah planning, rencana untuk bacaan rohani. Ya, untuk bacaan rohani. Saudara-saudara jangan takut. Bagaimana dengan ibadah di gereja? Nanti ada. Ya. Tetapi ini adalah nasihat. Nasihat untuk perbaktian Sabat. Dan kami lakukan ini untuk home church. Ya, kami tidak Zoom, kami di rumah, berkumpul 2 atau 3 orang, kami sudah 5 orang, ya, 2 orang tua 2, anak-anak 3. Sudah 5 orang, sudah lebih dari 2 atau 3 orang. Kemudian kami juga tidak dilayani pendeta, jadi kami bacaan Alkitab singkat, kami punya planning bacaan rohani. Jadi kami membaca Alkitab dari kitab Yesaya. Dan ini yang kami lakukan setiap hari Sabat. Ya. Setelah buku Yesaya habis, kami sudah baca Yehezkiel, kemudian kami baca ratapan, nabi-nabi kecil. Ini kami buat planning, orang tua yang buat, supaya anak-anak mengerti. Oke. Pada hari Sabat, harus buang semua perselisihan. Harus tidak boleh ada perselisihan. Saudara-saudara, banyak sekali kita menganggap buang perselisihan itu adalah ketika perjamuan kudus. Tidak. Tidak akan bisa ada perjamuan kudus kalau hari Sabatnya nggak kudus. Bagaimana mungkin hari Sabat kudus kalau tetap dipelihara perselisihan dalam keluarga maupun di dalam gereja? Pada hari Sabat jangan ada bikin lucu-lucu. Apalagi yang khotbah. Ya. Jangan bikin khotbah supaya audiens ketawa, grrr, semuanya heboh. Jangan. Jangan ada perkataan sia-sia, jangan bicarakan hal duniawi. Ya. Jangan bicarakan apa saja yang muncul dalam pikiran kita. Hindari orang-orang yang membuatmu terlibat dalam obrolan-obrolan duniawi. Ini hari Sabat. Tapi ini nggak mungkin kita lakukan kalau kita bikin lelucon terus. Hari Minggu lelucon, hari Senin lelucon, lalu kita mau hari Sabat tidak ada lelucon, tidak bisa. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa kita tidak boleh ada lelucon di hari Sabat? Karena setiap hari pun kita tidak boleh bikin-bikin lelucon, sesuatu yang sia-sia. Ini tadi sudah.
Memasak. Walaupun memasak pada hari Sabat harus dihindari, tapi kalau cuaca dingin, makanan itu boleh dipanaskan kembali. Ya. Boleh dipanaskan. Bukan artinya harus dipanaskan. Kalau tidak memanaskan, tidak apa-apa. Tapi kalau perlu dipanaskan, ini boleh. Kalau mau dapat berkat hari Sabat, harus lebih strict. Harus lebih strict memelihara hari Sabat. Dan tidak bisa kita strict hari Sabat kalau hari yang lain kita lost. Semua orang, saya baca yang kalimat yang saya bold, semua orang yang benar-benar ingin menjalankan hari Sabat sesuai dengan perintah, tidak akan memasak makanan apapun pada hari Sabat. Ini clear. Ya. Jangan karena ingin menjamu orang, saya memasak pada hari Sabat. Atau saya suruh orang untuk memasak buat saya, itu pun salah. Itu pun salah. Tuhan melarang anak-anak Israel memanggang dan merebus pada hari Sabat. Oh, ini makanan gampang, hanya rebus daun singkong. Kita bikin pada hari Sabat, tidak bisa. Lalu gimana caranya? Jangan makan daun singkong. Kalau memang daun singkong, daun singkong itu bayam misalnya. Bayam itu kan tidak bisa direbus hari Jumat, nanti dia basi. Ya jangan masak bayam hari Sabat. Masih banyak makanan yang lain. Berpikir sedikit. Ya, kalau kita mau usaha sedikit, berpikir pasti akan dapat caranya, tekniknya. Tuhan melarang anak-anak Israel memanggang dan merebus hari Sabat. Larangan itu harus dianggap oleh setiap pemelihara Sabat sebagai perintah khusyuk dari Yahweh kepada mereka. Tuhan akan menjaga umatnya dari pemanjakan diri dalam kerakusan pada hari Sabat yang telah dia tetapkan untuk meditasi dan penyembahan suci. Saudara-saudara, dia memberikan petunjuk khusus dulu pada bangsa Israel, bukan berarti sekarang sudah beda. Oh iya dulu, itu kan masak pakai kayu api susah, sekarang kan pakai gas. Nggak ada bedanya, nggak ada. Jangan bilang-bilang seperti itu. Ya, kita harus lebih strict obedience, penurutan yang strict untuk hari Sabat. Saudara-saudara, saya terbiasa untuk menantang diri saya untuk lebih menurut, ya, sehingga diberikan oleh Tuhan kemampuan, ditambahkan semakin hari semakin banyak kemampuan. Ketika saya ditantang untuk menurut, saya pilih menurut atau kompromi. Ketika saya pilih menurut, maka kemampuan saya meningkat. Saudara tahu, saya bisa menjamu orang di rumah 20-30 orang tanpa saya memasak di hari Sabat. Dan semuanya puas dengan makanan yang ada di meja. Bukan berarti mereka makan makanan yang nggak enak, ya, bukan. Semua puas. Intinya apa? Intinya adalah pilihanmu dulu. Kau mau kompromi atau kau mau menurut? Ketika kau mau menurut, Tuhan akan tambahkan hikmat. Dan pasti bisa. Makanan. Ya, Sabat Tuhan hari istirahat. Istirahat dari pekerjaan. Jadi makanan hari Sabat nggak boleh banyak-banyak. Harus lebih sederhana dari hari yang biasa. Kenapa? Jumlahnya juga harus sedikit. Makanya saya sangat menentang potluck hari Sabat. Benar, saudara-saudara. Saya bukan fanatik. Tapi saya tidak pernah melihat orang bisa dalam pertarakan ketika potluck diadakan. Baik yang masih di kota maupun yang di gunung. Sama aja. Ketika potluck semuanya lost. Kita harus makan lebih sederhana. Kalau baca buku Testimony Study on Diet and Food, katakan hari-hari kita tidak boleh paling banyak 2 atau 3 macam, ya. Jadi kalau hari Sabat harus kurang dari 3, bahkan kurang dari 2. Dan jumlahnya juga harus lebih sedikit daripada 6 hari kerja. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan hari Sabat. Seluruh organ pencernaan kita melambat.
Jantung kita pun berdenyut lebih lambat pada hari Sabat. Itu sebabnya kita tidak bisa menjejali perut kita ini dengan makanan. Kalau kita mengambil makanan yang lengkap, seperti makanan kalau hari kerja, maka pikiran kita berkabut. Maka kita akan bodoh dan sering ngantuk. Ada yang pusing, menderita sakit kepala. Ya, kenapa? Karena makan kebanyakan. Kebanyakan bukan karena kita nggak kerja, tetapi karena memang Tuhan menciptakan organ-organ kita ini melambat. Ya, melambat pada hari ke-7. Saudara-saudara, orang sakit dan yang menderita butuh perawatan, ya. Lalu kalau ada orang sakit di rumah kita, oh tidak boleh masak. Kemudian dia harus minum air hangat, oh tidak boleh minum air hangat. Ya. Kita bisa ada teknik yang bisa kita terapkan di dalam rumah kita sehingga orang sakit dan menderita ini tetap bisa kita perhatikan, tetap bisa kita rawat dan tidak kita biarkan. Karena prinsip hari Sabat ini juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Demi kenyamanan orang yang sakit, orang yang menderita, kita perlu menyiapkan makanan dan minuman hangat pada hari Sabat. Untuk kasus seperti itu tidak dianggap pelanggaran terhadap perintah keempat demi kenyamanan orang yang sakit. Ya, untuk kasus ini ada, ya. Dalam kasus seperti itu kalimat terakhir bukanlah pelanggaran. Tapi bukan berarti ini kita harus siapkan hari Sabat masak untuk orang sakit, enggak, ya. Kalau perlu dibilang. Kalaupun harus. Ya. Tapi bisa enggak, ya? Kami ada orang sakit di rumah berkali-kali, ya. Dari sakit yang ringan sampai sakit yang berat. Belum pernah kami harus memasak pada hari Sabat. Ya. Kalau perlu. Sabat bukanlah hari ketika makanan kecil akan disiapkan atau dimasak. Ya. Artinya, kalau mau makan biji-bijian pada hari Sabat, masaklah pada hari Jumat. Kenapa? Karena biji-bijian itu kan lama ya masaknya ya. Lama lembeknya, harus direndam dulu, lalu direbus. Ya. Nah, kalau memang kita menyiapkan kacang hijau pada hari Sabat, masaklah pada hari biasa. Ya. Kemudian hangatkan. Pada hari Sabat bisa kita hangatkan. Ya. Tetapi jangan biarkan hari Sabat dianggap sebagai hari untuk memuaskan selera. Ya, karena potluck, segala-gala ada di atas meja. Masing-masing orang berusaha untuk membawa makanan dari rumah yang unik, yang enak, ya, taruh di atas meja sehingga yang melihat pun mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Berapa banyak dalam satu piring? Wah, banyak sekali, penuh. Harusnya hari biasa kita cuma diperbolehkan 2 atau 3 macam, tetapi pada hari Sabat, ketika semua organ pencernaan melambat, kita malah menjejali perut kita dengan 5 jenis makanan, belum es krimnya, belum pudingnya dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang saya lihat tidak bergerak dari meja potluck, selalu makan berdiri di meja potluck supaya gampang nambahnya. Inilah pelanggaran. Ya. Yang saya rindukan adalah dalam setiap gereja, kalau pemimpin-pemimpin majelis, anggota-anggota majelis, lihatlah apakah potluck ini perlu dipertahankan atau enggak. Kalau memang tidak membawa kebaikan, stop saja. Daripada berdosa, stop saja. Biarlah masing-masing keluarga membawa bekalnya sendiri-sendiri untuk masing-masing kebutuhannya. Daripada gereja memfasilitasi untuk pemanjaan selera. Berikan sesuatu yang akan dianggap sebagai suguhan, ya. Jadi kalau kita di keluarga, bagus kalau hari Sabat tidak diharuskan. Tetapi kalau bisa, kita kasih ada suguhan yang istimewa. Yang tidak ada di hari-hari lain, tapi ada di hari Sabat. Biasanya kami bikin roti, ya, bikin roti sederhana, atau kami bikin ubi, ya, ubi dari mulai anak-anak ini kecil saya selalu sediakan satu suguhan yang mereka nggak dapat di hari lain. Bahkan dulu waktu anak saya yang kedua ini masih umur 1 tahun,
Saya sering sediakan ubi ya, ubi ungu dia suka sekali. Dan saya selalu bilang kalau kamu tidak baik hari biasa, kamu nggak dapat ubi hari Sabat. Ya, karena itu sesuatu yang dia tunggu-tunggu hari Sabat, ubi ungu, ya, dan jagung rebus. Jadi ini adalah suguhan, ya. Hari-hari lain mereka nggak dapat ini, tetapi hari Sabat saya sediakan yang berbeda. Pikiran tidak boleh dididik untuk kenyang, ya. Jadi kalau kita mau datang hari Sabat, jangan kita pikir, oh di sini potlaknya enak, oh di sana potlaknya dijatahin, nggak enak. Jangan. Inilah kenapa potlak ini seringkali membawa pikiran jadi tidak kudus di hari Sabat. Ya. Jangan kita berpikir, jangan kita mendidik pikiran kita atau anak-anak kita, oh nanti di gereja ada yang ulang tahun. Kita dapat kue nanti di sana. Jangan. Lebih baik stop gereja aja di rumah. Berbakti di rumah. Kalau memang anak-anak sudah mulai memikirkan akan potluck di gereja. Ya. Kita harus bersiap hari Sabat. Pakaian yang kita pakai harus dirapikan sebelum hari Sabat. Sepatu tidak boleh dibiarkan tidak hitam atau tidak disemir. Ya, sebelum hari Sabat sudah selesai. Bagaimana mengadakan perjalanan? Tidak boleh traveling hari Sabat. Baik dengan kapal ataupun dengan mobil. Kapal dulu nggak ada pesawat ya. Pesawat juga ya. Apapun. Jangan adakan perjalanan hari Sabat. Kalau memang harus mengadakan perjalanan untuk melawat ke jemaat, untuk berkhotbah, tetap tidak diperbolehkan untuk berangkat hari Sabat. Bikinlah travel plan, ya, rencana perjalananmu supaya kau tiba di tempat itu sebelum hari Sabat. Ya, saudara-saudara, beberapa kali saya diundang untuk melayani di kota. Saya langsung katakan, bolehkah kami punya tempat menginap? Karena kami tidak mau adakan perjalanan hari Sabat. Walaupun hanya dari Bogor ke Jakarta, tapi saya tidak mau adakan perjalanan hari Sabat. Jangan ngobrol-ngobrol waktu di jalan pada hari Sabat. Itu sebabnya jangan berjalan hari Sabat. Karena ketika saya traveling ke satu tempat, saya di mobil, kemudian saya ngobrol-ngobrol, joking, ya, bikin lelucon-lelucon, lalu mulailah membicarakan orang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian hari Sabat itu tidak akan kudus. Jangan ngobrol, kecuali untuk meringankan penderitaan orang lain dan untuk menolong orang yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara, tutup mulut, kecuali itu adalah perkataan untuk meringankan beban orang lain. Ya. Mengangkat beban. Yeremia 17 ayat 21 katakan, jangan membawa beban pada hari Sabat, jangan bawa masuk. Oh ini gimana nih? Oh kalau gitu, kalau ada baptisan kita nggak boleh bawa baju dari rumah. Karena itu mengangkat beban. Apakah seperti itu? Karena ada ayatnya, ya, ayat 22. Jangan membawa beban keluar dari rumahmu pada hari Sabat. Nah ini, bawa baju, bawa potlak, bawa makanan bayi, bawa tas, pampers, dan lain sebagainya. Ini beban? Apakah ini yang dimaksud? Nehemia 13 ayat 15. Pada waktu itu Nehemia melihat di Yehuda ada orang-orang memeras anggur pada hari Sabat. Dibawa berkas-berkas gandum, lalu ditaruh di atas keledai pada hari Sabat. Lalu buah ara, semua dimuat pada hari Sabat. Lalu dibawa masuk ke Yerusalem pada hari Sabat. Diperingatkan oleh Nehemia. Ya, diperingatkan oleh Nehemia. Barang-barang dagangan untuk biji-bijian untuk dijual, ya, diperingatkan bahwa kami tidak akan membeli pada hari Sabat. Ya. Amos juga katakan, ini adalah teguran kepada bangsa Israel. Mereka selalu katakan apa? Aduh, kapan ya bulan baru? Kenapa? Karena bulan baru itu, bulan pertama apa? Apa ibadah di bulan baru? Paskah. Paskah itu apa?
7 hari makan roti tidak beragi, ya. Repot. Ya. Makanya orang-orang tanya apa? Orang-orang Israel pada zaman dulu mereka nggak suka bulan baru. Karena banyak sekali protokol ibadah 1 bulan itu. Dari tanggal 1, dari tanggal 10 sudah harus kurung domba, kemudian tanggal 14 sembelih domba Paskah, kemudian langsung tanggal 15 roti tidak beragi, sepanjang 1 minggu tidak makan roti tidak beragi, kemudian di akhir minggu harus ada puasa dan lain sebagainya. Makanya mereka katakan apa? Kapan sih bulan baru selesai? Supaya kita bisa beli Bandung. Atau mereka katakan kapan sih hari Sabat selesai? Supaya kita bisa menjualan. Ya, anak-anak sering kayak gitu. Kita larang, jangan ini, jangan itu. Makanya mereka bilang apa? Kapan sih hari Sabat selesai? Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena kita larangnya hari Sabat doang. Hari lain nggak dilarang. Itu sebabnya mereka nggak suka hari Sabat. Jangan larang sesuatu, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh pegang ini pada hari Sabat. Padahal hari lain kita lost. Maka anak-anak akan bertimbang, oh hari Sabat nggak enak. Banyak peraturan. Yang enak itu hari biasa, nggak ada peraturan. Saudara-saudara, mengangkat beban larangan ini bukan untuk larangan seperti yang tadi saya sebutkan, membawa baju, ya, baptisan, tetapi larangan ini adalah berhubungan dengan apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan pada hari Minggu bekerja, 6 hari bekerja. Tapi kenapa harus dibawa pada hari Sabat? Contoh, ya. Sesuatu yang bisa dilakukan sebenarnya di hari lain. Jual buku renungan pagi bisa dilakukan hari lain, tapi kenapa harus hari Sabat? Taken list hari Sabat. Ya, membicarakan seragam BWA hari Sabat. Inilah yang dimaksud dengan mengangkat beban. Jangan lakukan apa yang bisa kau lakukan pada hari lain. Kenapa harus kau lakukan pada hari Sabat? Karena kau tidak mau mengorbankan hari bekerjamu. Cinta diri. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak tidak boleh main di rumah. Di rumah pun tidak boleh, di luar rumah pun tidak boleh. Ya. Jangan sampai saudara-saudara biarkan anak-anak main di rumah atau di luar rumah. Di gereja, orang tuanya sibuk ngobrol, anak-anaknya main di mimbar, lari sana lari sini. Jangan biarkan itu. Lebih baik ambil anakmu dan pulang ke rumah. Jangan bertahan sampai matahari terbenam di gereja kalau kau hanya untuk membiarkan anak-anakmu bermain-main di dalam gereja. Jangan berkeliaran. Ini juga ancaman bagi orang-orang yang sudah country living dan home church di rumah. Ini lebih lagi berbahaya. Ya. Karena tanahnya luas, anak-anak bilang, ayo kita keluar, dan mereka senang berkeliaran. Ya, main di luar rumah. Jangan bermain. Dan jangan suruh mereka baca Alkitab sendiri. Kita ambil segala macam, ya, kesenangan mereka kita batasi, ini kita batasi, lalu kita bilang baca Alkitabmu. Itu salah. Yang benar adalah bacakan untuk mereka. Baca bersama mereka, belajar bersama mereka, ajar mereka bagaimana caranya membaca firman Tuhan yang kudus ini. Orang tua tidak boleh cuek dan tidak boleh tidak tahu apa yang dilakukan anak-anaknya. Harus tahu. Pada hari Sabat boleh untuk keluar melihat Tuhan melalui alam. Bukan anaknya disuruh keluar. Ingat, baca Alkitab pun bukan anaknya disuruh baca Alkitab. Tapi orang tuanya mendampingi anak membaca Alkitab. Ketika melihat Tuhan melalui alam, berjalan-jalan di luar, ingat, dampingi anak-anakmu supaya tidak terjadi berkeliaran. Dampingi keluar dan perkenalkan Tuhan melalui alam di sekitarmu. Bawa mereka ke udara terbuka, ya, tapi harus didampingi, karena kalau dibiarkan yang ada mereka bukan yang melihat Tuhan, tapi malah manjat pohon. Supaya itu tidak terjadi, dampingi anak-anakmu. Saudara-saudara, ini seringkali saya gagal ketika hari Sabat,
saya berada dalam sebuah fellowship. Ya. Ketika saya berada dalam sebuah fellowship gabungan, ya beberapa keluarga, saya absorb, ya saya absorb, saya terserap dalam pembicaraan dengan orang tua, dengan para orang tua, sehingga disitulah setan membuat saya lupa di mana anak-anak saya, dan saya lihat anak saya sudah lari sana lari sini. Kenapa? Karena ngobrol itu enak. Apalagi yang tinggal di gunung, yang 1 minggu nggak pernah ngeliat orang, ketika fellowship dan ketemu orang lain, waduh rasanya senang sekali, sampai lupa sama anak. Ini terjadi kepada saya. Itu sebabnya saudara-saudara, sampai saya bisa menahan diri saya, sampai saya bisa mengendalikan diri saya, supaya saya tidak absorb dalam fellowship, dan membiarkan anak-anak saya, maka saya membatasi diri saya untuk fellowship. Kami berbakti di rumah. Karena saya belum bisa melatih diri saya untuk tidak melupakan anak-anak saya, perhatian saya tetap ke anak, sementara ada orang lain yang tanya, yang ingin bicara dengan saya layani, tetapi anak saya hilang. Orang tua harus menjelaskan kepada anak-anaknya, bila di gereja, jangan suruh anakmu menulis, menggambar. Kecuali anakmu memang belum bisa mengerti bahasa dewasa. Ya. Tetapi ketika mereka sudah bisa mengerti pengajaran, maka orang tua wajib untuk menjelaskan semua kata-kata yang diucapkan di atas mimbar. Supaya mereka juga mempunyai pemahaman. Supaya mereka juga mempunyai pengetahuan yang bisa mereka praktikkan. Jangan suruh mereka menulis, ayo gambar biar nggak ribut. Jangan. Ajar anak-anak ketika khotbah dimulai. Kalau orang tua tidak lakukan ini, maka orang tua akan dianggap bersalah, menanggung kesalahan anak-anaknya. Saudara-saudara tidak akan bisa lakukan ini pada hari Sabat. Ingat, kembali saya ingatkan. Orang tua tidak akan bisa menjelaskan kepada anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya pada hari Sabat, kalau hari lain mereka tidak lakukan itu. Ini juga teguran buat saya. Saya merasa aman di rumah karena tidak ada orang. Tidak ada tetangga. Tetapi ketika fellowship, ya, saya tidak memperhatikan anak-anak saya. Kenapa? Ternyata hari-hari bekerja, saya bukannya mengajar anak-anak saya, tapi saya membiarkan mereka. Saya merasa aman karena tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ini salah. Dan harus diperbaiki. Saya bertobat banyak dalam hal ini. Orang tua membiarkan anak-anak mereka menerima pendidikan dari dunia pada hari Sabat. Apabila kita membiarkan anak-anak kita sekolah pada hari Sabat, nanti kita belajar ya. Banyak dulu waktu saya kuliah ada opini bahwa sekolah nggak bisa hari Sabat kecuali sekolah kedokteran. Nanti kita lihat. Siapapun orang tua yang membiarkan anaknya sekolah hari Sabat, maka anak itu tidak akan bisa dimeteraikan. Bisnis pada hari Sabat. Bisnis pada hari Sabat tidak bisa. Membuat rencana bisnis, tidak bisa. Itu sama saja dengan berbisnis, bertransaksi. Jadi rencana pun tidak boleh. Nanti kita sama-sama gereja di, misalnya ya, kita sama-sama gereja di Bogor nanti ya. Kita janjian sama teman, nanti kita ketemu di Bogor aja ya. Baru habis itu, habis tutup Sabat, nanti kita lihat ruko yang mau kita beli itu. Ini nggak bisa. Nggak bisa dilakukan. Saya bergereja di Bogor karena saya mau melihat ruko setelah tutup Sabat. Nggak bisa. Ini pelanggaran. Dosa. Keadaan apapun tidak akan dibenarkan. Ya. Tidak akan membenarkan dalam keadaan apapun orang-orang yang bekerja pada hari Sabat demi profit duniawi. Kita akan lihat nanti jenis pekerjaannya ya. Siapa saja yang bekerja hari Sabat demi upah, maka tidak dibenarkan. Nehemia 13 ayat 15 sampai 21. Orang Israel juga
terlibat transaksi dagang pada hari Sabat dan Tuhan kutuk mereka. Ya, lihat hasilnya orang Israel. Apakah mereka eksis sebagai bangsa pilihan? Enggak, ditolak. Jadi jangan pikir karena saya sudah Advent maka saya dosa-dosa sedikit hari Sabat. Ini sudah umat pilihan. Enggak, ditolak. Ditolak. Ini bahasa Inggris. Jadi restoran bukan hanya restoran profit ya, restoran vegetarian, restoran sehat ya, restoran yang punya misi misi untuk mempromosikan. Restoran yang punya visi dan misi untuk mempromosikan reformasi kesehatan, apakah ini boleh buka pada hari Sabat? Tidak boleh. Sanitarium. Saudara-saudara yang berniat untuk membuka sanitarium, jangan bikin ibadah pada hari Sabat untuk pasien. Ibadahnya protokolnya ada bacaan mission, ada ini, ada sekolah Sabat, lalu ada khotbah sampai jam 1 seperti protokol yang ada di gereja. Salah. Lalu pekabarannya juga kita harus sampaikan kepada pasien sanitarium yang belum mengenal kebenaran. Kita sampaikan pekabaran malaikat ketiga, sandelo. Ini berbahaya. Lalu bagaimana saya membuat ibadah Sabat ketika saya ada pasien yang belum satu iman dengan saya? Buatlah session singkat. Hanya doa saja. Ibadah sosial, ramah tamah, silaturahmi ya. Ibadah sosial ini artinya ibadah ramah tamah. Singkat, menarik. Jangan beritahu mereka tentang hari Sabat di sanitarium apabila kita menerima pasien yang tidak satu iman dengan kita. Jangan langsung, ini pasien yang non-Advent. Hari Sabat saya harus katakan, ajarkan hari Sabat supaya dia terima. Enggak. Jangan kasih tahu tentang hari Sabat, tapi biarlah mereka melihat Kristus dulu, baru mereka akan bertanya. Kecuali mereka bertanya tentang hari Sabat, barulah di situ kita boleh menjelaskan kepada mereka tentang hari Sabat. Saya bicara ini adalah untuk konteks sanitarium, ya. Bagaimana dengan dokter, mahasiswa medis, nakes, dan para penolong di dalam rumah sakit atau sanitarium? Bukan rumah sakit ya, sanitarium. Rumah sakit itu bukanlah terang yang diterima oleh Nyonya White. Terang yang diterima adalah sanitarium. Jadi bagaimana dokter di sanitarium, mahasiswa medis di sanitarium, nakes di sanitarium, dan semua helper yang bekerja di sanitarium. Ya. Pekerjaan harus dikesampingkan. Sebisa mungkin tidak boleh ada pekerjaan pada hari Sabat. Tetapi tidak boleh membiarkan orang yang sakit. Tidak boleh menolak orang yang sakit. Ya. Saudara-saudara, Nyonya White katakan bahwa orang-orang zaman ini adalah bahaya bagi orang-orang yang mau belajar ilmu kedokteran. Itu zamannya Nyonya White ya, abad ke-19. Ya, tahun 1800 akhir. Di situ sudah dikatakan bahwa bahaya kalau orang mau jadi dokter. Karena apa? Karena pengajarnya itu dari luar. Ya. Yang tidak punya konsep tentang prinsip reformasi kesehatan. Yang tidak dalam praktik menjadi pelaku dari hukum-hukum Tuhan. Ini bahaya. Namun demikian beberapa telah menempuh jalur medis. Ya. Walaupun berbahaya, ada juga orang-orang yang tetap menempuh dan didapati tetap setia. Oh bisa kok. Maka orang-orang yang lain akan melihat, oh bisa kok seperti itu. Saya juga mau jadi dokter Ya. Tetapi ketika mereka menempuh jalan itu, ternyata mereka tidak berhasil dan mereka lari dari prinsip. Ya. Orang-orang yang berhasil menempuh jalur medis, mereka tetap setia pada prinsip, mereka tidak akan melanjutkan studi mereka pada hari Sabat, dan mereka telah membuktikan bahwa manusia dapat bisa memenuhi syarat untuk tugas seorang dokter dan tidak mengecewakan harapan dari mereka yang memberi sarana untuk memperoleh pendidikan. Orang-orang yang berhasil dalam jalur medis, yang tetap setia pada prinsip terang reformasi kesehatan, mereka seperti Daniel.
Mereka sudah memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan memelihara mereka. Jadi dokter haruslah menjadi contoh dalam hal penyucian hari Sabat. Menjadi contoh. Jadi dokter harus merencanakan pekerjaannya supaya pada hari Sabat dia bisa meninggalkan, mengesampingkan tugas-tugas yang biasa. Ya. Jadi apa itu tugas yang biasa? Ya, praktek, konsultasi, pekerjaan yang tidak perlu, misalnya perawatan biasa, operasi yang bisa ditunda, ditundalah, jangan sampai dilakukan pada hari Sabat. Kecuali untuk kasus emergensi, barulah mereka boleh melakukan itu pada hari Sabat. Dan para pendidik dari nakes, ya, para perawat, para penolong, mahasiswa medis, seharusnya para pendidik dan mereka yang dididik di institusi medis haruslah ingat bahwa memelihara Sabat yang benar sangat berarti bagi pelayanan mereka dan bagi para pasien. Jadi dosen-dosen untuk institusi medis juga harus adalah orang-orang yang menyadari dan mengetahui, mengingat, dan mengakui kekudusan hari Sabat. Saudara, ini ada satu kasus, ya. Kasus di Battle Creek. Kita tahu Battle Creek ini sekarang namanya Andrews University, ya. Jadi Battle Creek College ini tahun 1901 dipindahkan ke Berrien Springs, Michigan. Tetapi 2 tahun kemudian, Dr. Kellogg membuka kembali, ya, college yang sudah tadinya ditutup dan dipindahkan ke Michigan dibuka lagi, ya. Kenapa? Karena ini adalah feeder, ya. Feeder itu kayak jalur untuk dia punya sekolah medis namanya American Medical Missionary College, ya. American Medical Missionary College. Jadi Dr. Kellogg dia mempunyai college, Medical Missionary College di tempat lain, dan sekolah Battle Creek ini adalah untuk mempersiapkan calon-calon yang untuk masuk ke sekolahnya Dr. Kellogg ini. Jadi Ellen White bilang nggak bisa, ya, jangan, karena sudah dibuka di Michigan, jangan dibuka lagi di Battle Creek. Dan Nyonya White menentang sekali dalam tindakan ini, ya. Lalu dia tulis dalam tahun 1905, Oktober tanggal 28 di California. Dia katakan, Battle Creek yang tadinya sudah ditutup dan dipindahkan ke Michigan, ya. Para pendeta telah pergi ke Battle Creek dan tidak menyampaikan kebenaran tersebut, melainkan menyampaikan kesalahan dan menyalahartikan kitab suci. Bersaksi tentang kepalsuan. Jadi ada pendeta-pendeta yang pergi ke Battle Creek. Di sana mereka tidak sampaikan kebenaran, melainkan mereka sampaikan kesalahan yang menyerang landasan atau menyerang dasar iman dan pengalaman iman Advent. Kemudian Nyonya White katakan, jangan percaya sama pendeta-pendeta itu. Karena mereka tidak sampaikan kebenaran secara menyeluruh. Ya. Melainkan yang mereka sampaikan itu adalah kesalahan. Jadi roh-roh penyesat. Mereka mengartikan kitab suci sesuai dengan keinginan mereka. Jangan percaya. Karena pendeta-pendeta itu bekerja untuk membuat pikiran kita jauh dari kitab suci. Ya. Kemudian lebih lanjut, orang-orang tetap datang ke Battle Creek. Bahkan jumlahnya besar. Ya. Tetap datang ke Battle Creek dalam jumlah yang besar. Tetapi walaupun jumlah secara kuantitas, ya, secara kuantitas anggota dari Battle Creek ini adalah banyak, tetapi hanya sedikit yang bertobat. Dan saat itu sanitarium yang ada di Battle Creek tidak dalam kondisi untuk menunjukkan pekerjaan medical missionaries yang seharusnya dilakukan bagi dunia. Jadi sanitarium di Battle Creek saat itu sudah kehilangan landasan iman dan prinsip reformasi kesehatan. Waktu itu mereka sudah menggunakan obat-obatan kimia di dalam praktiknya. Ya, itu sebabnya Nyonya White katakan mereka banyak, tetapi tidak
bertobat. Hanya sedikit yang bertobat. Dan sanitariumnya sudah tidak lagi menunjukkan pekerjaan medical missionaris yang sesungguhnya. Kemudian waktunya telah tiba. Nyonya White katakan, saya harus katakan, jangan sekolahkan anakmu di Battle Creek. Karena sudah ada ya. Ada pendetanya juga sudah kehilangan arah. Ya. Kemudian sanitariumnya juga sudah mulai adopsi pengobatan-pengobatan kimia. Sudah nggak benar lagi. Maka Nyonya White katakan, jangan kirim anakmu sekolah di Battle Creek. Ya. Karena itu sudah menjadi, setan sudah disenangkan di sana. Waspada katanya. Nah, kemudian Tuhan membukakan masalah ini di depan Nyonya White. Dr. Kellogg, dia tanya, apakah Dr. Kellogg menyatakan kepada semua orang dengan jelas? Apakah dia menyatakan kepada siapapun dengan tegas apa ciri-ciri imannya? Tidak. Ya. Melainkan dia berbaur dengan orang-orang yang tidak percaya di hari Sabat. Dan katanya, itu sudah setengah langkah dari meninggalkan Sabat. Tinggal setengah lagi. Setengah lagi menuju kepada ketidaksucian Sabat. Itu sebabnya Nyonya White perintahkan anak-anak muda jangan bergabung dengan Battle Creek. Ya. Saudara-saudara, ketika ada ketidakmenurutan yang terjadi dalam satu institusi, Battle Creek ini adalah yang diilhamkan Tuhan. Awalnya berdirinya itu adalah diilhamkan Tuhan. Tetapi pemimpinnya Dr. Kellogg mempunyai pandangan yang lain, lari dari landasan iman Advent. Ketika ini terjadi, Nyonya White dengan tegas katakan, jangan bergabung ke sana. Kecuali Battle Creek dimurnikan, bertobat, dan mengakui kesalahannya. Tetapi adalah berbahaya, ini dikatakan. Saya peringatkan orang-orang kita untuk keluar dari antara mereka dan berpisah. Tuhan akan membuka, ya, dia sedang membuka jalan di mana anak-anakmu dapat diberikan pendidikan di jalur misionaris medis tanpa membahayakan jiwa mereka. Jadi orang-orang tua pada komplain, ya kok kita dilarang ke Battle Creek, terus anak kita mau sekolah di mana? Karena waktu itu hanya itu satu-satunya pendidikan misionaris medis. Dan memang pendidikan misionaris medis inilah yang membuat gereja kita unggul di Amerika pada saat itu ya. Kita adalah pionir dari jalur pengobatan alami ya. Misionaris medis ini mengusung jalur pengobatan alami. Kita lah pionir di sana. Tetapi ketika terang ini tidak diikuti lagi, ketika terang ini diselewengkan, disalahartikan, maka adalah berbahaya bila tetap berada di sana. Saudara-saudara, berkat surga, penurutan yang strikt terhadap peraturan surga, inilah yang akan membawa berkat rohani dan juga berkat duniawi. Saudara, jangan anggap saya menyucikan Sabat, maka saya akan dapat berkat rohani. Enggak, berkat duniawi juga dapat. Dan Sabat ini akan berlangsung selama-lamanya. Dari Eden sampai ke surga. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa semua yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita lakukan kalau kita belum mengadakan pengampunan dosa. Dari mulai buka Sabat harus diawali dengan pengampunan dosa. Saudara-saudara yang mau reformasi, mulai sekarang coba ibadah petang lakukanlah 1 jam sebelum matahari terbenam, dan lakukanlah pengakuan dosa di dalam keluarga. Setiap hari. Setiap hari. Supaya tercapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu inilah umatku yang kudus. Karena mereka sudah kudus, maka mereka bisa menguduskan Sabat. Saudara-saudara, sebagai kutipan yang terakhir, dunia ini adalah tempat pelatihan kita untuk dunia yang akan datang.
Kalau saya mau jadi orang suci di surga, pertama-tama saya harus jadi orang suci di bumi. Dimanapun saya berada, saya harus ingat bahwa saya dekat dengan Tuhan. Kita mau menyucikan Sabat di surga, amin. Tapi nggak bisa kita sucikan Sabat di surga kalau di bumi ini kita tidak bisa sucikan Sabat. Dan kita tidak bisa menjadi umat yang kudus di hari yang ke-7 kalau hari pertama sampai hari yang ke-6 kita tidak kudus. Mari kita bentuk, kita sadari apa sih yang masih salah? Apa yang masih salah dari kita? Apa yang perlu saya perbaiki? Ya. Dan ketika saudara lihat, ini kayaknya repot amat ini menyucikan Sabat. Dan ketika saudara praktikkan tapi nggak bisa-bisa, jangan salahkan requirements-nya. Jangan salahkan tuntutan hukumnya. Tapi mungkin saudara berada pada tempat yang salah. Karena jelas di kota akan 10 kali lebih sulit untuk menyucikan Sabat. Saudara-saudara yang masih di kota, lakukan. Selagi masih di kota, lakukan. Kuduskan diri masing-masing melalui penurutan kepada hukum Tuhan. Dan kalau saudara rasa tidak mungkin, maka berarti saudara berada di tempat yang salah. Pindah dari tempat itu, keluar dari tempat itu, pindah ke desa. Sama seperti saya, ketika saya jenuh, bukan jenuh ya, maksudnya putus asa. Setiap Sabat saya harus bangun jam 3 pagi, saudara-saudara dulu. Karena saya tidak mau terlambat. Ya, saya punya bayi, tapi saya mengurus Sabat School, sekolah Sabat anak-anak. Kemudian kami juga yang mengurus kertas acara gereja. Suami saya juga bertugas sebagai komunikasi. Belum lagi dengan pelayanan-pelayanan yang lain, musik dan lain sebagainya. Saya tidak mau terlambat. Waktu itu kami hanya punya anak satu. Saya bangun jam 3 pagi dan mandikan anak saya jam 3 pagi. Gereja kami hanya 10 kilo, hanya 7 kilo dari rumah. Ya. Hanya 7 kilo dari rumah. Dan saya tetapkan diri saya tidak mau bercacat celah pada hari Sabat. Dan saya dapati bahwa semua usaha itu melelahkan saya. Dan sulit. Ketika saya mau strict, saya jadi marah. Saya jadi kesal. Tidak kudus juga. Ketika saya sudah tidak marah, saya strict, saya disiplin, tidak marah-marah, sampai di gereja saya bergosip. Atau saya biarkan anak saya, sementara saya mengurus semua pelayanan-pelayanan di gereja. Tetap saja saya berdosa. Tapi ketika saya pindah ke desa, saya dapati bahwa menyucikan Sabat sesuai dengan yang tadi. Ya, sesuai dengan tadi itu semua saya sudah lakukan dan 10 kali lebih mudah. Lebih mudah dan lebih membahagiakan. Boleh dicoba. Kalau saudara belum berhasil, minta terus kuasa dari Tuhan. Kalau belum berhasil juga, mungkin saudara berada di tempat yang salah. Baiklah, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terima kasih untuk firman yang sangat berharga yang kita dengarkan pada sore hari ini mengenai pengudusan hari Sabat. Mungkin teman-teman, saudara-saudari ada pertanyaan? Dipersilahkan pada saat ini.
Ada satu lewat tol tidak iya, bisa. Iya. Ya, makanya jangan adakan perjalanan hari Sabat, kan sudah dibilang. Ya, jangan adakan perjalanan hari Sabat. Kalau bisa direncanakan, jangan sampai jalan hari Sabat. Saya ingat ketika masih kecil dulu, hari Sabat sangat spesial, makanan istimewa, sup kacang merah, ikan goreng saus, kue bolu, banyak makanan, semua siapkan jemaat, nasi dimasak di belanga, tutup kain, biar masih hangat sampai Sabat, karena dulu belum ada rice cooker. Ya, baju, oke, ya, beda banget sama sekarang, iya, memang beda. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi, saudaraku, mungkin prakteknya yang perlu kita minta kuasa sama Tuhan untuk mempraktekannya ya. Ya. Jadi kita nggak akan tanya lagi, boleh nggak saya ini hari Sabat? Nggak. Semua itu akan otomatis kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah hindarkan dosa. Otomatis nanti hari Sabatnya itu sudah lancar, ya. Tapi kalau kita mau usahakan hari Sabat doang jadi orang suci, sementara Minggu sampai Jumat kita nggak suci, ya nggak bisa ini. Nggak berhasil pokoknya. Jadi kenapa Tuhan suruh kita kuduskan Sabat? Karena Tuhan mau kita menjadi umat yang kudus. Karena umat yang kudus akan otomatis menguduskan Sabat. Sore, Kak. Iya, silakan. Dengan pemaparan yang tadi itu sangat keras ya bagi saya. Ya. Karena banyak sekali kompromi-kompromi yang dilakukan. Jam 5 pagi harus masak hari Sabat untuk bawa potluck. Habis itu lewat jalan tol lagi, bayar lagi. Wah, banyak sekali itu dosa itu, Kak. Terus kalau kita lihat lagi di gereja ada karaoke, kumpulkan uang hari Sabat. Wah, ini gereja berarti harus gak usah ke gereja lagi lah, Kak, di rumah aja lah. Kalau begitu. Demi kekudusan, apakah itu salah tadi perintahnya? Ya, hari Sabat 2-3 orang berkumpul. Kalau tidak ada pendeta, lakukan ini. Ada kita, ya. Kita punya pedoman bila mau home church. Jangan sampai kita home church tapi kita penyembah berhala di rumah, ya. Makanya seharusnya orang-orang Advent nggak akan bingung ketika pandemik dan apa tuh namanya yang ditutup itu gereja berapa tahun ya? Harusnya nggak bingung karena kita punya pedoman kok untuk home church. Berarti gak usah ke gereja lagi lah, Kak. Kalau kayak gitu di rumah aja lah. Sampai karakter kita benar-benar tidak bisa lagi digoyang, brother. Kalau kita sudah fix karakter kita, jangkau orang-orang, maka mereka akan melihat kau bersinar di sana. Oke, Kak, terima kasih. Ya. Boleh saya bertanya? Silakan, Pak. Ya, ini saya sangat menarik ya. Materinya luar biasa dan memang sepertinya mengerikan ya kalau memang baru dengar pekabaran ini. Artinya harus mempunyai sikap benar-benar sikap yang tegas dan prinsip yang tegas ini. Tetapi kalau saya perhatikan, ya memang kalau memang mau jujur mau ngomong, gereja mana sekarang seperti itu?
hampir-hampir tidak ada. Dan tergantung pola pikir kita sekarang, apakah kita mau terima atau tidak. Tetapi kalau kita mau jujur berdasarkan Alkitabiah maupun Roh Nubuat, memang demikianlah konteks pembelian hari Sabat yang benar. Nah, pertanyaan saya, kalau kita lihat memang sudah tidak ada lagi gereja, dan kita pasti lawannya bukan hanya kepada gembala, tetapi majelis, bukan hanya 1-2 orang saja. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang suka pasti kalah, kan ujung-ujungnya footing. Ya kan, ujung-ujungnya footing. Nah, sekarang kalau saya ambil pelajaran ini kan terang yang sudah kita terima. Kadangkala kita menjadi beban tersendiri kalau tidak kita sampaikan dan bahkan perjuangkan apabila kita sudah jadi bagian anggota majelis ataupun para penatua di dalam. Ini malah kadangkala yang sekarang ini mereka gampang sekali menuduh kita ini sempalan. Ya, ataupun kita sudah dapat fanatik. Kerasukan lebih parah lagi, kerasukan roh misionaris yang nggak jelas katanya, kan begitu. Ini kan harusnya ya yang memang orang-orang, ya maaf kata ya, orang-orang yang Farisi, level Farisi, maaf, orang yang memang benar-benar mempunyai posisi jabatan di dalam di dalam keimamatan, harus demikian sebagai pengajaran. Jadi kadang-kadang kita suka bingung, ya kok jadi awam yang mempunyai pekabaran yang keras gitu, lantang gitu suaranya. Nah, jadi apa sikap kita sekarang, Men? Oke. Sikap kita, ya. Saya senang pertanyaan ini, Pak. Ini fakta, ya. Lalu apakah kita dengan kalahnya itu kita juga berdiam diri, walaupun kita jadi sedih kita gitu. Ya, benar, Seolah Pak. kita ini memposisikan jadi orang asing. Ya. Kalau memang materi ini kita harus arungkan ya. Ya. Makasih. Jadi saya mau ambil satu kutipan dari buku TSDF, Pak. Kalau Bapak belum punya, ini adalah buku terjemahan bilingual saya yang terakhir tentang makanan, ya. Di situ dikatakan bagaimana sikap saya ketika ada meja potluck, ya. Ketika ada meja potluck, lalu orang-orang makan segala-galanya dan memuaskan nafsu glojoh keserakahannya di sana. Apakah saya harus tegur? Pak Malau, Pak ini, Pak itu, jangan kau makan ini, kau nggak tahu, kau ini begini. Jangan kita jelaskan di atas meja itu, Pak. Itu nggak boleh. Tetapi pendeta yang berasal dari conference itu wajib kita peringatkan. Itu dalam segi makanan, Pak. Jadi kepada anggota kita jangan kita langsung beberkan, oh Ibu Anu, pemimpin dewa Anu, ini departemen rumah tangga. Jangan, Pak. Tapi marilah kita datang kepada pendeta. Ajak pendeta, ketua jemaat, 1 atau 2 orang, berapa ketua jemaat di sana, sampaikan. Jadi ini cara yang dinasihatkan ya, Pak. Dinasihatkan. Kita kan berjalan sesuai dengan nasihat ya. Jadi dalam hal makanan kita tidak disarankan untuk di depan meja kita langsung berkoar-koar. Ya. Tetapi kepada pendeta conference kita wajib menegur. Kalau pendeta itu glojoh kita lihat, kita wajib menegur dia 2-4 mata. Begitu, ya. Semoga menolong ya, Pak ya. Semangat terus, Pak. Jangan langsung lemas ya, Pak. Semangat terus. Bagaimana kalau melakukan perlawatan, mengunjungi sakit pada hari Sabat dengan transportasi sudah disediakan gereja. Selesai kebaktian Sabat di gereja. Home church. Oh, ini lain ya. Kutipan tentang home church lain. Pertanyaannya adalah untuk perlawatan. Oke. Kalau perlawatan, Pak, ya. Tidak ada nasihat kita ya seperti yang Yesus lakukan. Yesus melakukan perlawatan adalah ketika dia berada yang ada di depan dia gitu loh. Jadi
itu terjadi bukan karena oke, saya mau melawat, saya mau ini, saya mau itu, ya. Tetapi kita ketika saya melakukan perlawatan harus hari Sabat, transportasi disediakan gereja dan ini mengadakan perjalanan, ya. Apakah kita bisa merencanakan ini pada hari lain? Sebenarnya lebih kepada itu. Coba kita tanya diri kita, Pak. Apakah saya melawat pada hari Sabat karena saya nggak mau hari bekerja saya diganggu? Sebenarnya bisa nggak kita melawat hari lain? Bisa, bisa banget. Kenapalah harus kita hari Sabat berbondong-bondong mengunjungi satu orang, sementara orang itu akan kesepian di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nggak ada yang datang ke dia. Ya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya perlawatan hari Sabat pun itu kita lakukan karena kita nggak mau terganggu hari lain. Bukan seperti Yesus, ya. Kalau Yesus, dia ada di sinagog, dia lihat ada orang busung air, dia sembuhkan di sinagog. Dia ada di sana, di kolam Bethesda, dia sembuhkan orang yang sakit lumpuh. Di mana dia berada. Jadi, artinya perlawatan hari Sabat ini coba kita uji lagi, kita selidiki lagi motif kita. Ya, apa sebenarnya motif kita melawat pada hari Sabat? Oh, kalau motifnya, kalau hari lain dia nggak ada, atau kalau hari lain tidak boleh dikunjungi, hanya boleh dikunjungi hari Sabtu. Oh ya, boleh. Kenapa tidak? Kutipan tentang home church. Tentang apa ini, Pak Sinaga? Tentang praktiknya atau tentang, karena banyak tentang home church ini, ya. Salah satunya di buku Peristiwa Akhir Zaman dikatakan bahwa sarana Tuhan untuk mencurahkan hujan akhir adalah salah satunya perkumpulan di rumah, home church. Jadi jangan minder kalau harus home church, ya. Jangan minder kalau harus home church, tapi pastikan kita bisa mengikuti karena kita tidak akan dikontrol oleh sistem. Jadi kalau kita nanti jatuh, kenapa? Oh, oke. Kalau kita home church tapi kita tidak punya landasan yang benar, tidak punya pengetahuan yang benar, maka yang terjadi adalah kita menyembah berhala. Jadi begini, kenapa bangsa Israel disuruh selama di padang gurun, disuruh untuk berbakti di bait suci semuanya. Ya, Tuhan bilang tidak boleh adakan worship di kemah-kemah. Semuanya harus di bait suci. Jadi sistem peribadatan terpusat dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa dikasih tahu seperti itu? Karena bangsa Israel ini mentalnya budak, ya. Mereka sudah 430 tahun diperbudak di tanah Mesir. Mereka tidak lagi mengenal tentang bagaimana penyucian hari Sabat. Yang mereka tahu adalah penyembahan berhala. Itu sebabnya untuk menghilangkan itu, Tuhan sentralisasi sistem peribadatan. Perpuluhan pun sentralisasi, ibadah pagi pun sentralisasi, tidak ada di rumah, ya. Worship pagi tidak di rumah. Worship petang tidak boleh di rumah. Semuanya sentralisasi. Ya. Karena untuk melatih bangsa Israel yang tidak mengenal Tuhan ini supaya mereka diajarkan tentang hukum-hukum. Nah, sampai mereka ngelotok, ya. Hukum itu ngelotok dan mereka tahu kebesaran Tuhan, mengenal Tuhan lagi, ya. Maka Tuhan izinkan ibadah pagi dan petang, ya, tidak sentralisasi. Tetapi semuanya tadinya di padang gurun, bahkan worship pagi pun harus di bait suci, ya. Worship petang pun harus di bait suci. Itu kondisinya, ya. Jadi jangan minder bagi teman-teman, banyak yang WA ke saya juga. Saya nggak boleh masuk gereja. Di gereja pun saya ada waktu itu pembatasan karena prinsip, dan lain-lain. Lalu kemudian pada saat mereka mau mengantarkan perpuluhan, harus tidak boleh di gereja, ya, tidak boleh di gereja. Mereka harus antarkan malam-malam ke rumah bendahara, dan itu juga bendahara tidak buka pagar,
harus diselipkan amplopnya. Saudara-saudara jangan kecil hati. Ketika KKR mereka nggak boleh ikut. Dulu mengajar sekolah sahabat anak-anak, sekarang nggak boleh ikut. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Tuhan juga bersama di dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Oh ya, Child Guidance halaman 549 ini bukunya apa ya? Kalau bahasa Indonesia yang saya kurang tahu. Child Guidance ini buku apa? Saya nggak tahu ya bahasa Indonesianya, tapi ada tentang home church. Oh, mendidik dan membimbing anak. Oke. Mendidik dan membimbing anak. Halaman 549 ini versi bahasa Inggrisnya 549. Kalau versi bahasa Indonesianya halaman berapa, Pak? Ini. Mungkin chapternya aja, Pak. Child Guidance-nya chapter berapa? Kalau halaman dia berubah kalau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ya, bab 81 ya, tentang home church dibaca di buku Mendidik dan Membimbing Anak bab 81. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya serahkan kepada moderator. Tutup dengan closing statement, Kak. Oke, closing statement ya. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ya inilah memang kalau kita melihat standar yang terlalu tinggi kita langsung ngerasa, waduh sampai kapan ini naiknya, ya. Jangan. Dengan justification by faith ini mungkin sekali. Nah, kalau tadi ada yang belum kita bisa achieve, yang belum kita lakukan, oh ini saya belum lakukan ini. Jadi firman ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan kita, oh ini saya belum lakukan. Ayo kita minta ampun dosa, keluarga, ayo kumpul. Sore-sore sebelum matahari terbenam kumpulkan keluargamu. Kita tidak lakukan ini. Kita akui kepada Tuhan, ya. Lalu kasih tahu sama keluarga kita harus reformasi. Mungkin sekali. Nggak mungkin Tuhan kasih standar kalau nggak bisa di-achieve. Kalau saudara berpikir bahwa standar Tuhan terlalu tinggi dan tidak bisa di-achieve, itulah tipuan Lucifer. Baca di Kemenangan Akhir. Tipuan Lucifer adalah hukum Tuhan tidak bisa dituruti. Terlalu tidak akan bisa, tidak ada satu ciptaan pun tidak akan bisa menurut. Itu tuduhan Lucifer. Jadi kita jangan berpikir seperti itu. Ya, karena kita bukan pengikut Lucifer. Jadi hukum-hukum Tuhan itu sangat mudah dicapai. Caranya hanya minta ampun dosa, sudah selesai. Lalu kemudian jangan ulangi lagi. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyanggupkan kita tetap semangat. Tetap semangat. Yang tidak bisa ke gereja, home church. Yang bisa ke gereja, pastikan tidak berdosa. Pastikan tidak berdosa. Tuhan memberkati. Doanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Karena Engkau memberikan kepada kami petunjuk. Apa yang tidak kami ketahui dulu, sekarang kami ketahui. Dan oleh karena ini, kami ditegur, kami diperingatkan, agar kami datang kepadamu dengan kerendahan hati mengakui dosa-dosa kami. Ketika kami mengakui dosa-dosa kami, seketika itu juga kami dibenarkan. Dan kami boleh pergi dengan damai dan tidak mengulangi dosa lagi. Bapa dalam surga, sangat mudah sekali untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Asalkan kami mau rendah hati. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesua HaMasiah kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat yang telah diberikan pada sore hari ini. Terima kasih buat Pak Turangan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu lagi nanti yang
mengatakan akhirnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Lady. Ya, sama-sama Tante. Terima kasih, Sis Lady. Ya. Terima kasih, Bu Lady. Iya. Terima kasih, Bu Lady. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lady. Sampai ketemu 2 minggu depan.